Halo semua, balik lagi di Burnok Insieme bersama gua Anjas. Ini di samping ada temen gua Fahmi. satu lagi nih. Yang tadi nggak ada, siapa nih? Gua pribadi Doni. Wah, sekarang kita ada tambahan satu orang, Doni. Yang tadi gua sebut, yang video sebelumnya gua sebutin kan 14 orang. Ini ada Doni. Di segmen kali ini kita bakal bahas sepak bola. Nama programnya itu Pandit Kampung. Ya, ini opini dari kita aja terkait sepak bola luar maupun dalam negeri. Bener nggak nih? Sekarang spesifik bakal kita bahas tentang timnas Indonesia yang bakal bertanding 5 Juni melawan Cina. Kalau dari lu sendiri nih, terkait pemain yang dibawa, terus kita rinciin formasi yang bakal dipakai tuh pemainnya siapa aja. Dari lu siapa, Don? Kalau gue pribadi sih, kalau bicara formasi ya 352. 352, oke. 352 belakangnya itu ada Ridho, Hapner, sama Jetty Jazz. Oh, sama kayak pertandingan sebelumnya ya? Ya, lawan Bahrain. Oh, lawan Bahrain. Terus bek kirinya itu ada Verdong. Sebelah kanannya ada, kalau gue pribadi, ya bisa jadi Yance, Sayuri atau nggak Yakob. Oke. Jadi kan kalau kemarin kan mungkin Kevin Dix ya. Kalau gue pribadi ya dari dua itu. Berarti Kevin Dix minggir dulu lah. Ya, gitu. Geser lu ngapain gitu ya. Untuk tengah-tengah, di tengah nih siapa? Ada Tom Haye sama siapa? Profesor. Pelupesi. Ricardo enggak? Lah yang dipanggil juga. Udah. Ariono itu siapa? Oh iya, udah legend, udah nggak bisa masuk kelam. Berarti kalau dari si gelandang ya. Gelandang 2 sama Pelupesi. Oke. Untuk pemain depan nih siapa nih? Berarti Karena kalau 352 kan berarti udah ada 322 berapa? 8, udah 8 orang. Ya, berarti sisa 2. Sisa 2 striker di depan. Striker 2 mungkin Ole Romani sama Rafael Strike. Rafael Strike. Mantap. Tapi kalau menurut gue pasti nggak bagus dah lu dimainin. Kalau gue pribadi lemar gitu. Bagus. Si Pano di Pali bagus. Lu kenapa strike nggak bagus? Bentar dulu. Lemar permainannya itu. Justru dia yang narik bola. Otot itu pejuang merah putih itu. Kalau otot nggak ada otak gimana, Mi? Nah, kalau Rafael Strike dari segi badan memang nggak punya kekuatan kayak mungkin dari Pali lah segala macam. Cuman kan insting dia kalau cetak gol itu sangat tinggi. Kalau insting mah singa aja mainin mendingan singa. Instingnya lebih kalau contohnya ketika lawan Bahrain, Bahrain. Itu pressingan Rafael Strike kan jelas. Mantap dong penalti kan. Tapi kita lihat pertandingan sebelum ini. Coba permainannya kurang cakep, kurang terlalu menggigit. Lemah. Ya, nggak bisa kalau insting gol dia lebih kuat ketimbang Lili Pali. Karena kalau Lili Pali itu bukan striker yang bisa dibilang tandem ya. Dia lebih ke arah mencari maksudnya menarik pemain segala macam. Dia gelandang serang sama ya? Seperti kayak Rafael Strike. Cuman kan kalau dari insting gol, kalau gue lebih dari Rafael Strike. Berarti kalau lu lebih ke Rafael Strike, lu si Stefano Papa Lili Pali. Pemain mana? Pemain Bali. Borneo dong. Borneo. Dulunya. Iya dulunya, bener. Berarti salah ya. Berarti kalau udah nih dari belakang ke depan udah kiper nih. Karena Superman kita nggak main nih kiper satu. Akumulasi ya. Martin Paes akumulasi. Kalau dari lu siapa? Kalau dari gue sih lebih milih Emil Dardak ya. Bukan ya. Emiliano. Kalau gue pribadi ya masih tetap Siapa? itu yang Persibaya, Hernando Ari. Harusnya Gilbert manggil M Nasir. Kalau nggak Kurnia Mega. Mega kan itu udah masa kelam. Iya. Masih Udah nggak Mi, udah beda. Emang sih kalau Kurnia Mega Pak. Tapi kan dulu bagus sih. Dulu bagus dia dulu. Benar. Kalau dulu iya bagus. Gitu sekarang kan. Apa? Cuman kan dengan beredar isu-isu segala macam kan, itulah udah masa kelam lah. Ya salah. Jadi kita sekarang nanti udah buat lawan Cina sama Benar. Kalau gua kenapa Emil? Karena pertama Martin Paes world class. Harus diganti dengan pengalaman yang world class juga. Nggak bisa sama Hernando. Dia mentalnya terlalu. Hernando nggak world class begitu. Nggak begitu. Bagaimana? Diserang kita nih, nggak begitu. Masih. Bukan. Hernando bagus. Bagus. Cuman masih di bawahnya Emil. Itu kan Perlu pandangan gua ya. Jadi gua kalau buat gua kiper Emil,
tengah 3 kayak lawan Bahrain, Jazz, Hapner sama Rizky Ridho. nyanyi dangdut. Bukan ya. Kalau saya Kirinya sih- Ferdong. kalau saya si Sabar gua dulu, jangan iya. motong. Oke, kalau gitu silakan. Kanannya itu Kevin Dick. Karena Verdong tuh udah maju banget, maju mundur ke depan, perlu yang netral di kanan biar tengahnya tuh backnya tuh tetap kuat. Kevin Dix punya kemampuan buat ngatur atau ngelit Berarti kalau dari pertandingan. segi formasi sama loh Mas ya. Sama lah 352. Satu-satu ini. Terus tengahnya Tom Haye sama itu. Pelu Alpesi. Itu. Nah, di Kalau saya sih kalau formasi 4-4-2. depannya belum gua. Oh, belum. Belum. Sabar dulu. Ada waktunya. Saya gregetan nih. Iya. Kalau di depan gua itu pertama udah pasti Ole. Oleh Ramani. Nggak ada lagi striker Indonesia. Didukung, ditopang sama Rafael Strike. Setuju kalau Nah, gua. sepakat dong sama. Sepakat. Kalau lu, Kalau saya nggak bisa. Cuman back belakang doang Nggak saya. bisa, kalau saya Kanan. kira nggak bisa. lu maunya formasi Terlalu berapa? lemer itu. Kalau Formasi saya lu, 4-4-2 kalau saya. 4-2 bisa apa? 4-4-2 apaan nih? Kita lihat di belakang itu Jay, Hah? Jay, Ridho, Rido, Kiri? sebelah kiri, Kiri. si Ferdong, Ferdong, Belakang kanan. kanan, kanan saya Jul Dix, Effendi. siap Kesudu nih. Oh gitu. Bagus. Gelandang Pak, tengah. Gelandang, Gelandang. gelandang Pelupesi, Filipesi, Tom Hai. Tom Tom Haye, kanan kiri. berarti pakai winger. kanan kirinya, Pakai winger berarti Iya 4-4-2. dong, pasti iya dong. Siapa wingernya? Pakai dong. Siapa? Itu si James. James. Dia. Oh, dia. Ya. Itu sebelah kiri. Iya, Sebelah sebelah kanan. Egi. Oh, Egi, Egi. Oh, Egi. Egi Mono Fikri. Depannya Stefano dan kembali lagi. Oleh Roma. Jadi menurut lu Egi ini masuk? Bahkan Masuk. kalau menurut gua Egi dicoret. Kalau menurut masuk dia. Kenapa Egi. masuk? Karena kita lihat di klub dia sekarang ini dia lagi naik-naiknya. Emang klubnya apa? Klubnya apa? Klubnya kalau Dewa kalau gitu. Dewa Dewa United. United. Dewa Betul, United. betul. Dewa United. Serpong itu di Serpong Iya. itu. Bener ya. Saya tahu itu. Berarti lu lebih prefer 4-4-2 dibanding 3-5-2. Iya, kalau menurut saya. Karena harus dicoba Tapi itu. Mi, sekarang kita partai penting lawan Cina. Di mana Kuat. kita harus menang atau enggak harus menang lah, wajib Harga pokoknya. mati harus menang. Kalau kita nyoba-nyoba kalau lawan Australia kalah 5-1, gimana Mi? Itu formasi 3-5-3-5-2 loh. Iya. Formasinya kayak yang tadi Iya. sampaikan. Makanya itu harus diulang. Ya. Kalau kedua bisa menang lawan Cina Nggak ini. bisa, nggak bisa. Diulang. Iya. Masa ya namanya kegagalan diulang? Kagak bener nih orang. Kalau kemarin belum kompak. Karena Karena baru masuk si Kulipet ini. Ah, Kulipet oh, ini baru Kulipet. masuk. Patrick Patrick. dong. Kulipet ini Kulipet masuk. siapa? Patrick Kulipet. Iya kan? Kalau sekarang saya lihat dari apa namanya pelatihan yang sangat cukup ini, nomor saya oke. Berarti lu lebih milih Kluivert tuh menjalankan formasinya. maju. Balik. Kalau udah formasi udah kan ya. Udah, formasi. Sekarang kita bahas terkait siapa aja yang bakal dicoret. Dari 28 orang, kita harus singkirin 5 nih. 5. Dari Doni dulu dah. Kalau Siapa? gue pribadi, kalau dari 28 pemain udah pasti Asnawi. Asnawi 1. Wow. Asnawi 1. Boleh Asnawi. Terus Sananta, Ramadan. Ramadan. 2. 2 dan 3 2 ya? Tiga. 3 berarti Dean 3 siapa? James. Dean James. Ya. Dean James. Ya. Yang si Ami andalin dicoret nih. Ya, udah jelas. Udah jelas. Ini pengamatan bala-balan. Nah, Bisa. bisa bicara seperti itu. Jelas. Karena ada Verdong. Sabar dong. Ada Dengerin Verdong dulu gitu. opininya. Terus yang Verdong. keempat, Keempat. Kin, Lili Pali. Lili Pali pun dicoret. Lili Pali. Karena Berat nih. kalau pandangan saya kan memang usianya udah bukannya di ajang timnas lagi, walaupun Cukup kasihan. pelatih Patrick punya penilaian yang berbeda. Benar. Gitu. Berarti satu lagi kelima dari kiper mungkin Kelima mungkin terlalu kipernya Nadeo. Nadeo dicoret Nadeo, 5. Mangkualam. Walah. Berarti ada nama menarik yang nggak dicoret nih. Beckham Putra nggak Oh disebut. jelas. Dikasih Kayak kesempatan. Bapak ini pro sekali Iya. ke Beckham ini kamu menurut Dengerin saya. dulu. Kebanggaan dong. Sebelum kita ke Beckham Putra, dari lu sendiri siapa yang bakal dicoret? Kalau saya satu Beckham. Nama pertama Beckham justru. Oke. Ya, boleh, siapa? Waduh. Karena baru dia, baru masuk timnas Beckham. Ya. Bagus. Terus Ya kan? Kedua mungkin Siapa? Nathan Joao. Oh Nathan Jauh. Nathan. Oke.
Ketiga, Ketiga ada beda di pandangan nih, boleh. Mangku Alam, Mangku Alam. Asnawi. Asnawi udah. Mangku Alam. Keempat, Arhan kayaknya tidak di Arhan. sama Yang kelima, saya setuju Nadeus. Nadio. Nadio Mangku Alam ya. Memang nggak bisa dia. kayaknya. Kalau bos mana? Bos? Kalau gua dulu nih ya. Kalau gua gelandang oke bawa semua. Karena kita perlu kuat di gelandang. Untuk striker yang gua buang pasti Sananta. Nah, pas sama aneh kan? Karena Iya. Saya nggak setuju sih. Iya. karena dilihat dari taktik timnas yang mewajibin strikernya buat nyari bola, buka ruang. Ramadan tuh kurang gerak menurut gua. Dia Sananta kurang. Udah lewat Ramadan. Dengerin Itu dulu. Ramadan. Bukan Ramadan. Itu bulan Ramadan, bukan. Ini Lawak kalau pengamat yang nggak hafal-hafalan begini. Gimana sih? Kirain Satu Ramadan. Dua itu yang pertama siapa? Yakob Jakob. dibuang. Nadio Nadio. coret. 3. Karena kalau menurut gua kiper udah cukup 3 lah. Nah, Yang keempat itu yang di back lagi yang siapa? ada Arhan. Nah, Arhan. Udah cukup menurut gua, jangan Arhan. Karena cuman ya Tapi dia bagus, lemparannya bagus ya. lempar lembing masalahnya. Kalau lempar semua juga bisa lempar. Iya sih. Iya. Itu aja sederhana. Betul. Yang kelima yang harus gue bang Egi sih, karena udah ada Stefano. Oh, berarti 5 itu. Nah, lebih lagi. ada nama menarik nih. Apa? Lu, Beckham Putra dicoret. Padahal track recordnya sebelum main ke timnas di Persib bagus, bawa Persib juara, Back to assist back, bagus. bos. Betul. Tapi untuk di timnas mentalnya kurang kalau menurut saya. Nggak bisa kalau bicara mental itu Mentalnya apabila belum sudah apalagi, dimainkan. apalagi tadi dulu, bentar. Apalagi kita di lawan Cina ini harus menang. Heeh. Partai Liverpool pasti nyari pemain yang pasti kalau menurut saya sih. Gini nih. Gimana orang punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Nah, itu. Karena Itu. itu posisinya Ini bukan pemain muda loh. karena posisinya ini kita punya target menuju Piala Dunia. Kalau masih mencoba. Kan ini mainnya bagaimana bukan kita sebagai mau pemain inti. Piala Dunia. Maksudnya Beckham tuh dibawa aja dulu. Yang ke pinggir. Mau ke bawah aja dulu Beckhamnya. Maksudnya, sorry nih agak kameranya. Beckham dibawa dulu, walaupun nggak main, diajak ikut nih kondisi pertandingan atmosfernya gimana biar punya Kalau mental itu pengalaman. kan kalau sudah melakoni, dia itu dikasih kesempatan. Justru. Baru bicara mental. Karena ini posisi kita harus target. Lah sampean aja Kalau kalau bilang kita- katanya nggak boleh coba-coba. Formasinya 4-4-2. Lah, bukan Aneh cuma sih, cocok. betul. Aneh sih, Karena Don, udah kalau- kompak kalau menurut saya. Iya, bos nggak ngerti Loh, sebenarnya. gua ngerti bagaimana Udah sih. jadi batin aja itu. Ya. Menurut gua aneh sih 4-4-2 tuh. Pengamatnya sama kayak Bung ini. Bung apa? Bung Colek. Wah, towel. Colek sabun, colek. Jangan sebut tahu dong. Oh iya, kita nggak boleh bahas yang lain-lain, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti udah formasi sepakat, terus yang udah dicoret juga sepakat siapa aja. Sekarang prediksinya nih. Gue mau tanya satu-satu. Dari Doni, kira-kira berapa? Prediksi skor pasti tentu clean sheet. Wah. Karena apa? Hernando pelatih kipernya. Wadah, Hernando masih main. Taktikal saya ini mas. Emil cadangan berarti. Iya. Mana boleh Prediksi clean dengan sheet. skor 2-0. Berarti Cetak sama Oleh Romani dong. oleh 2 gol. 2 gol oleh. Wow. Iya. Prediksi yang cukup optimis dan berani ya. Seluruh Harga aja. mati harus menang. Cina itu bisa ngelawan loh. Iya. Ngelawan banget, kita kalah loh. Dia Berarti ngelawan. dia punya kekuatan ini punya dia. kekuatan. Oh iya, dia salah. Kalau gue biar lebih seru, Dia punya 2-1 lah. 2-1, Bos. Jadi Cina ngejebolin duluan, dak-dikduk kan tuh Indonesia main harus bagus, ngejebolin 2 tuh Kalau heroik. Patrick Kluivert pakai taktik saya 4-0. Wah. Jauh. Ya, gimana? Jauh. Lu apa? Yang bener, Mi. Bener ini tuh. Pakai taktik 4-0. Ini walaupun belum tahu ada yang nonton apa enggak, yang bener Mi kasih Ya, ya. enggak percaya. Iya, makanya kenapa Harus masuk akal Mi. namanya pundit. Pundit Mi. Nggak bener ini satu nggak bener. 4-0 tuh enggak ada dasarnya. Kalau 4-4-2 dipakai pakai Kluivert Iya, 4-0. 4-0. Udah ngerti bola. Sangat yakin. Bagaimana? Asal-asalan kalau ngomong. Wah, Prediksi 4-0 saya. loh. Gile. Waduh. Siapa yang ngejebolin? Sekelas Beckhamnya dicoret coba. Membawa tim back to back coba. Lah, Dari mana Oke, sih? dari tadi yang cukup kontroversial tuh Beckham dicoret, skor 4-0, Iya. formasi 4-4-2. Nah, itu dari situ. Bagus banget ini opini. Bagaimana sih? Bagaimana? Pede. Bagaimana?
Berarti lu pede Indonesia Capek menang Indonesia. 4-0. Siapa yang ngejebolin? Tapi kembali lagi kalau pakai taktik 4-4-2. Ya sekarang contoh lah, anggaplah 4-4-2 nih Patrick. Iya. Lu Ya, siapa cetak gol sih? siapa kira-kira? Oleh 2, Oleh. Oleh 2. Oleh. Terus Egi 1, Egi. Egi 1. Egi Egi Karena, main karena nih. starting line up. Iya, Ya. benar. Sama Haye. Waduh. Tendangan bebas Haye Iya. gol. Ya walaupun rada fantasi cuman Iya. coba kita oke lah. Tapi Cukup. kira-kira nih kalau secara pribadi ya, kalau babak pertama ada kemungkinan nggak Indonesia bisa menang duluan. Berarti nyetak gol dulu. Kalau Ya. pakai formasi saya 100% menang duluan. Bro. Kalau gue Indonesia tuh harus kejebolan dulu, Mi. Iya. Kalau Indonesia nggak gol bahaya sekali. Iya, Bro. emang harus juga Bahaya biar sekali. panas. Iya. Begitu panas kan atmosfer supporter turun ke lapangan. Nah, itu jadinya anarkis. Enggak anarkis dong. Mengapa jadi supporter yang turun ke Karena itu lapangan? jelas Indonesia kayak begitu. Biar Ya, kisahnya itu- lebih heroik. Itu hal-hal jelek itu jangan dibawa ke Iya gitu lah. ya. kurang Enggak, lebih gitu. maksudnya ini biar kita lihat aja prediksi siapa dan formasi siapa yang bakal dipakai nih. Oke. Atau 4-4-2 sih enggak sih kalau menurut gua. 5-3-2. Enggak masuk akal ya. Kalau saya dapat tuh. 5-3. Enggak masuk akal. Yang penting 3 back itu tandem. Nanti saya harus telepon ada, si gitu. Pak Kolipat dah. Nggak bisa dah. Kan sibuk dah sekarang. Oh sih. Nggak boleh main media sosial ternyata. Iya. Kemarin udah ada himbauan. Pemain timnas itu Nah, tidak boleh Berarti media saya nggak bisa sosial. telepon. Kita nih. Nggak bisa. Kita dari tadi prediksi Indonesia menang, optimis banget nih. Sedangkan dari data yang dilihat ada 5 pemain inti, 4 lah lebih tepatnya yang nggak main karena akumulasi. Ya. Ada Martin Paes, Orang Ragnar, Mangun, Marcelino, satu lagi itu siapa ya? Ragnar, Ragnar. Sandy Walsh. Oh, Sandy Walsh, terakhir Sandy Walsh. Ya. Nah, apa mungkin Indonesia bakal menang tanpa adanya 4 pemain pilar utama ini nih selama bertanding di Kalau kualifikasi? dilihat dari itu sih kalau menurut saya nggak ngaruh itu pemain itu karena nggak bisa main juga sih. Kalau menurut saya itu. Lu sembarangan banget ngomong. Dia membela negara loh. Lah, Jangan begitu nih. Betul, kalau masalah membela negara betul. Contohnya Rat Mangun. Dia tuh salah satu pemain yang paling kuat dalam Bentar nih, 90 menit. lu yakin nih statement lu 4 pemain ini benar-benar nggak bisa main? Iya. Berbahaya. Karena ini. dimasukkan itu yang bagus-bagus juga ada Stefano kembali lagi kan. Oh, Nggak, berarti Anda Ronald Mangun itu bukan, Anda menyukai pemain lokal ketimbang naturalisasi. Ya, Wah. pasti Kita pasti sama-sama Indonesia. pasti kalau itu. Sama kayak Bung Colek ente. Wah, Bung Colek, aduh, Bung Colek. bukan, tapi kita tidak bisa menghilangkan juga Enggak, tapi pemain kamu asing kalau gitu. mau sama kayak Bung Colek. Kalau mau konflik ini hubungin sama nih satu Sama. pendapat. Oh, Berarti dia lebih milih bukan seperti itu. lebih memilih Saya. tidak ada pemain diaspora gitu. Enggak Iya. juga. Kalau saya Padahal diaspora sama loh, kalau ada saya keturunan enggak Indonesia. gitu sih arahnya. Kan memang begitu. Rata-rata kan ini Sandiwan, Rat Mangun, Martin Paes. Paes. Karena menurut saya penggantinya itu Sudah cukup. setimpal. Oh. Udah kan rata-rata Menarik, pemain menarik, itu menarik. Rata-rata pemain lokal, Stefano, Beckham, Ya. segala macam. Kalau Beckham saya enggak setuju juga kan. Tapi nggak tahu dipanggil saya juga bingung bagaimana. Bagus ya kualitasnya bagus. Beckham Kalau bagus, Back Mi. to back dia. Benar. Di Liga 1 ya, Di bagus. Liga dia. 1. Iya. Tapi kan kalau di timnas Iya. aja belum tahu. Makanya kasih kesempatan Justru biar kasih tahu. kesempatan, jangan Bagaimana sekarang. mau ngasih kesempatan? Ini Cina ini penting, laga penting. Kalau Cina kalau membangun dunia politik yang penting. Eh, gitu. Eh, Kalau bola sudah, masih bisa diadu. cukup. Politik enggak, kalau bola boleh diadu. Berat ini. Kita aja kan di kandang Cina aja punya kesempatan untuk punya skor. Betul. Walaupun Karena panasnya. Kemarin karena di Cina kita rotasi juga sih yang selain formasi itu. rotasi memang ada sedikit blunder lah Iya. di back kita. Begitu. Oke, Oke. menarik. Anda belum prediksi Anda skor. Iya, Saya Menang. 21. 21. Oh, Indonesia 21 pede. 2-0, 2-1, 4-0. Oke, kita lihat Oke. siapa ya. Walaupun ini 21 dimasukkan duluan nih. Iya, Cina harus biar lebih seru ya ceritanya lebih heroik Babak nih. belur kalau kemasukan ada sih Enggak, babak babak belur. belur. menurut saya. Kan nggak ada sering. Nggak ada sering ya babak belur. Semua juga sportivitas. Ntar babak lu Aji selengkap aja. Nah, Iya, oke kita saksikan dulu itu. Oke, menarik ya jadi ya teman-teman. Buat kali ini semoga di pertandingan Indonesia lawan Cina, Indonesia bisa maksimal tampilnya, Amin. bisa memberikan hal yang terbaik buat bangsa Indonesia, bisa Amin. dan yang paling penting tuh bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Lulus Indonesia. langsung. Siapa yang nggak mau coba Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia Iyalah. tanpa ikut harus lah. kualifikasi keempat? Udah. Oke, sekian dari kita. Ciao.